Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, di video kali ini kita bikin ide jualan super gampang, cuma diaduk aja langsung jadi. Dan untuk rasanya dijamin super enak banget, lembut, mantep, wangi dijamin ya. Resepnya anti gagal, cocok buat teman-teman jadikan ide jualan, isian snack box ataupun suguhkan bersama keluarga tercinta. Bikinnya mudah, rasanya enak, yuk kita bikin sama-sama. Untuk cara membuat, siapkan pan, masukkan 2 gelas belimbing atau 400 gram gula pasir. Untuk 1 gelasnya penuh seperti ini. Gelas kedua gula pasirnya juga penuh ya. Masukkan 1 sendok teh garam halus. Lanjut masukkan 6/2/3 gelas belimbing atau 1600 ml santan. Untuk 1 gelasnya penuh seperti ini. Gelas kedua santan penuh. Gelas ketiga santan penuh. Gelas keempat santan penuh. Gelas kelima santan penuh. Gelas keenam santan penuh. Dan untuk yang 2/3 gelas belimbing santan batasnya seperti ini, jadi nggak penuh. Biar wangi tambahkan 2 lembar daun pandan. Lalu kita masak atau kita rebus terlebih dahulu. Sekarang kita nyalakan api kompor sedang aja. Kita masak semua bahannya sambil diaduk-aduk supaya nggak pecah santan. Dan ini kita masak hingga santannya mendidih. Untuk santannya teman-teman saya gunakan santan segar dari 2 butir buah kelapa ukuran besar, biar rasa kue lapisnya enak banget. Untuk santannya ini wajib ya teman-teman, kita masak terlebih dahulu hingga mendidih. Apalagi kalau teman-teman bikin buat jualan, biar kue lapisnya awet nggak cepat basi. Setelah santannya sudah mendidih seperti ini, matikan api kompornya, lalu kita biarkan santan di suhu ruang hingga dingin baru bisa digunakan. Kalau teman-teman mau santannya cepat dingin, boleh diarahkan ke bawah kipas angin. Langkah selanjutnya kita bikin adonan. Siapkan wadah, masukkan 3 gelas belimbing atau 350 gram tepung beras. Untuk 1 gelasnya penuh. Gelas kedua tepung beras penuh. Dan untuk gelas ketiga tepung berasnya juga penuh ya. Lanjut masukkan 1,5 gelas belimbing atau 150 gram tepung tapioka atau tepung sagu. Untuk 1 gelasnya penuh. Dan untuk yang setengah gelas belimbing tepung tapioka batasnya seperti ini, jadi nggak penuh. Selanjutnya kita masukkan santan yang kita masak di awal. Ini kondisi santannya sudah dingin. Untuk santannya kita masukkan secara bertahap. Kemudian kita aduk-aduk. Di sini saya ngaduknya menggunakan whisker. Pastikan semua bahannya tercampur rata, nggak ada yang menggumpal atau menggerindil. Oh ya teman-teman, sambil menonton video ini, buat teman-teman yang baru bergabung, salam kenal. Mohon banget untuk bantuan subscribe dan aktifin juga ya tanda loncengnya. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan dan dimurahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Setelah semua adonan sudah tercampur rata, terakhir kita saring biar hasilnya halus, nggak ada yang menggumpal. Setelah adonan kita saring, selanjutnya kita bagi 2 adonan sama rata. Untuk adonan pertama kita beri rasa pandan, jadi kita masukkan 1 sendok makan penuh endapan pandan. Kemudian kita tambahkan sedikit warna hijau muda, ini opsional aja, kalau teman-teman nggak mau nggak apa-apa ya. Kemudian kita aduk-aduk hingga adonan pandannya tercampur rata. Lanjut di adonan kedua kita biarkan putih. Di sini biar putihnya lebih cerah kita tambahkan setengah sendok teh warna putih makanan. Untuk warna putihnya kita larutkan dengan sedikit air panas. Aduk-aduk hingga larut lalu kita campurkan ke adonan. Untuk penamaan warna putih ini opsional, kalau teman-teman nggak punya di rumah nggak apa-apa, nggak dimasukkan. Tujuan kita campurkan biar lapis putihnya cerah. Oke teman-teman, adonan udah ready, lanjut kita kukus. Sekarang kita siapkan cetakan. Oles cetakan dengan minyak goreng tipis-tipis saja hingga rata. Untuk cetakan yang saya gunakan ini cetakan puding ukuran 24 cm. Setelah cetakannya kita oles rata, lanjut kita masukkan adonan pandan. Untuk perlapisnya kita masukkan 120 ml. Lanjut kita kukus ya. Sebelum digunakan, kukusan sudah kita panaskan hingga mendidih. Jangan lupa tutup kukusan dilapisi dengan serbet biar uap air nggak menetes di atas kuenya. Kita kukus untuk tiap lapis adonan selama 5 hingga 7 menit atau pastikan lapisannya ngeset. Untuk apinya kita gunakan sedang cenderung kecil, jangan terlalu besar supaya permukaan lapisnya tidak bergelombang.
Setelah 7 menit kita kukus, sekarang kita lihat atau kita cek dulu. Teman-teman bisa sentuh lapisannya menggunakan ujung sendok seperti ini. Kalau udah mengeras atau udah set, barulah kita masukkan lapis kedua pandan. Nah, ini berlaku untuk cek lapis adonan biar lapisannya nggak ambiar, jadi nanti hasilnya cantik. Lanjut kita kukus kembali selama 7 menit. Setelah 7 menit kita kukus, lapis pandannya udah set atau udah mengeras. Sekarang kita masukkan lapis pandan yang ketiga. Jangan lupa ya teman-teman, sebelum kita masukkan adonan ke cetakan, diaduk-aduk dulu supaya nggak ada bahan yang mengendap di bagian dasarnya. Di tahap ini, untuk contoh ngukus lapis pandannya, saya contohkan beberapa aja. Saya rasa kalau teman-teman lihat hasil kue lapisnya pasti bisa. Kita kukus semua lapis pandannya hingga selesai. Untuk per lapisnya sama aja, dari lapis awal hingga lapis terakhir 120 ml, atau untuk tebal tipis lapisan sesuai selera. Oke, kita lakukan hal yang sama hingga selesai. Setelah lapis pandan selesai kita kukus semua, sekarang kita beralih ke lapis putih. Kita kukus semua adonan hingga selesai. Untuk per lapisnya sama 120 ml, dan untuk tiap lapisnya kita kukus selama 7 menit. Setelah 7 menit kita kukus, lapis putihnya udah set atau udah mengeras. Sekarang kita masukkan lapis putih yang kedua. Untuk videonya saya contohkan beberapa aja. Setelah ini lanjut kita kukus semua adonan hingga selesai. Setelah lapis demi lapis kita kukus, sekarang kita masukkan lapis putih yang terakhir. Untuk per lapisnya sama 120 ml, dan untuk adonan lapis yang terakhir kita kukus selama 20 menit. Setelah 20 menit kita kukus, kue lapis pandannya udah mateng. Selanjutnya kita angkat, kita keluarkan dari kukusan. Kemudian kita biarkan dulu kue lapisnya di suhu ruang hingga benar-benar dingin. Setelah kue lapis pandannya dingin, langsung aja kita keluarkan dari cetakan. Nah, ini kita beri alas, lalu cetakannya kita balik. Nah, gimana nih teman-teman, mudah kan? Bikin kue lapis pandan yang satu ini dijamin resepnya anti gagal dan hasilnya cantik banget. Sekarang langsung aja kue lapis pandannya kita potong. Kue lapis pandannya ini cocok banget ya buat teman-teman jadikan kue hantaran, isian snack box, ataupun suguhkan bersama keluarga tercinta. Untuk potong kuenya jangan lupa pisaunya dilapisin dengan plastik biar nggak lengket. Untuk cara potongnya bebas aja, untuk besar kecilnya sesuai selera. Setelah kue lapis pandannya dipotong, untuk hasilnya seperti ini kelihatan. Perpaduan warnanya cantik banget, cocok buat teman-teman jadikan ide jualan. Sekarang saya cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk rasanya dijamin super enak banget, lembut, legit, manisnya pas, berasa pandannya, wangi, recommended buat teman-teman cobain di rumah. Oke, sekian dulu video dari saya, semoga suka dan bermanfaat. Terima kasih udah nonton videonya hingga habis. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.